Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dilanda bencana longsor. Pemkab Purwakarta mengakui pencemaran sungai di Desa Margasari akibat kerusakan instalasi pengolahan air limbah TPA Sampah Cikolotok. 2 tahun direvitalisasi, objek wisata Situ Ciburui Bandung Barat kini memiliki wajah baru. Satu unit rumah di Kabupaten Majalengka terbakar. Sedang di lokasi Bogor, lahan limbah karet seluas 200 meter juga terbakar. Kobaran api membakar satu unit rumah di Desa Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api selama 1 jam dengan mengerahkan 2 unit mobil. Polisi saat ini sedang menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. Sementara di Kampung Munjul, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, lahan limbah karet atau lapak barang bekas seluas 200 meter terbakar. Diduga kebakaran disebabkan aktivitas bakar sampah oleh pekerja di lahan limbah ini. Api sulit dipadamkan dan terus meluas karena lahan dipenuhi material yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran mengerahkan 5 unit mobil ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun asap yang ditimbulkan akibat kebakaran menyebabkan polusi udara dan membuat sesak nafas. Jembatan darurat penghubung antar desa di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut kembali ambruk dan hanyut terbawa arus sungai akibat banjir bandang. Aktivitas warga di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut terganggu setelah jembatan darurat Cibitung yang menghubungkan Desa Kadondong dan Desa Padahurip terputus akibat terbawa arus sungai saat banjir bandang terjadi. Warga harus melewati sungai, membawa hasil panen serta barang dagangan mereka. Tidak hanya warga yang berjalan kaki, pengendara motor bahkan nekat melintasi sungai karena akses lain menuju ke Kampung Cibitung cukup jauh. 2 desa yang terdampak banjir bandang terancam terisolir. Ini sebenarnya jembatan yang alternatif yang bambu itu, yang dulunya tertimpa hanyut dengan banjir yang kemarin, bandang. Pas kemarin itu hanyut lagi, jadi nggak ada akses untuk ke Kampung Cibitung yang kemarin kena musibah itu. Jadi Pak, warga Kampung Cibitung terisolir Pak? Iya, terisolir. Paling mungkin aksesnya ke Desa Padahurip aja, sedangkan kan dekatnya ke Desa Kadondong, jadi terputus aja gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut kini tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki jembatan yang terputus. Ya, untuk Banjarwangi sendiri, alhamdulillah tadi malam memang sudah ada, tapi itu Banjarwangi adalah yang sementara ya, sementara alternatif yang juga ada. Insya Allah hari ini juga kita akan melakukan koordinasi dengan pihak dinas teknis. Sebetulnya akan ditreatment, akan dilakukan upaya langkah-langkah penanganan secara tidak menjadi permanen lah. Sebelumnya banjir bandang kembali melanda Garut pada Jumat kemarin. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun usai banjir bandang pada 15 Juli lalu kembali hanyut terbawa arus sungai. Tak hanya itu, banjir turut merendam persawahan warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dilanda bencana longsor. 6 unit rumah di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya rusak berat akibat tertimpa longsor. Longsor juga menyebabkan 13 rumah lainnya rusak ringan. 2 orang yang merupakan ayah dan anak terluka tertimpa atap rumah yang ambruk. Diduga longsor dipicu oleh hujan deras serta pergerakan tanah. Saat penghujan yang lalu sih tidak ada apa-apa, tapi untuk musim penghujan ini kebetulan ya padahal durasinya juga tidak terlalu lama, mungkin ada pergeseran tanah gitu. Di Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, hujan deras menyebabkan tembok penahan tebing longsor. Sebuah madrasah dan masjid yang berada di atasnya terancam longsor.
Sebagai bentuk antisipasi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak madrasah untuk sementara meliburkan kegiatan belajar mengajar. Enggak, itu kan itu takut katanya, takut lagi. Longsor ya. Takut longsor lagi. Terus kegiatannya dipindahin kemana Ibu? Disimpan dulu, diliburkan dulu. Tebing setinggi 50 meter kembali longsor menutup jalan penghubung antar desa termasuk jalan utama Kecamatan Salopa menuju Cikatomas. Material longsor setebal 2 meter yang menutup badan jalan menyebabkan lalu lintas lumpuh total. Tidak bisa dilalui kendaraan. Pengendara pun terjebak sejak pukul 5 pagi. Di sini kejebak dari jam berapa ini Pak? Jam 5 Jam 5 pagi. 5 pagi ya? Bapak nggak nyoba untuk cari jalan lain Pak? Jauh kejauhan. Kalau ke Pangandaran jauh, kalau ke Karangtunggal jauh. Lebih jauh ya? Ya mendingan di sini aja ya. Nunggu ini Pak? Nunggu aja. Meskipun alat berat belum datang gitu? Iya, di sini aja. Karena tak kunjung dibersihkan, warga nekat melintas tepat di bawah tebing yang longsor dan licin. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di lokasi ikut membantu membawakan barang-barang milik warga. Material longsor akhirnya dibersihkan pada Kamis sore setelah alat berat dikerahkan ke lokasi longsor. Rencananya pemerintah akan membuat terasering di tebing yang rawan longsor. Oleh karenanya, maka saya minta ke Pak Kalak, Pak Kapit, Pak Kapolsek, Pak Camat, Sekmat yang ada di Salopa, kami akan minta supaya nanti ini di terasering dan dilandaikan betul. Pada Kamis malam, jalan Salopa Cikatomas akhirnya bisa dilalui oleh kendaraan secara bergantian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Kabupaten Subang pada Agustus tahun 2021 silam hingga saat ini belum juga terungkap. Polisi baru-baru ini menangkap seorang pria berinisial S yang diduga sebagai pelaku. Lantaran kasus ini belum terungkap, suami sekaligus ayah korban Yosep Hidayat mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Hampir 1 tahun berlalu, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus tahun 2021 yang sempat jadi sorotan kini menemui titik terang. Terduga pelaku pembunuhan sadis berinisial S ditangkap polisi di wilayah Kali Adem, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik menduga ia berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan, namun S kini masih berstatus sebagai saksi. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Saudara S ini ikut dengan kapal ke Kalimantan. Akhirnya pada saat itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Sementara anak Tuti, Yoris mengungkapkan, berdasarkan foto yang beredar, pihak keluarga tidak mengenal S, pria yang diamankan polisi. Keluarga ya baru saya sama tadi itu ada sentingan kan berita tadi ya kan, lihat ya di HP, baru tahu tadi sih ada sentingan berita itu gitu. Tadi lihat sih enggak sih ya, enggak mengenal. Tadi dilihat di foto ya di berita juga. Ya. Lantaran kasus ini belum terungkap sejak tahun 2021, Yosep Hidayat, suami sekaligus ayah dari kedua korban pembunuhan di Kabupaten Subang, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam surat ini, Yosep menyampaikan 3 poin permohonan kepada Jokowi. Ia meminta perlindungan hukum dan keadilan atas para korban. Yosep juga meminta agar rumah yang menjadi tempat kejadian perkara bisa kembali ia huni. Karena sejak tragedi pembunuhan pada tahun 2021, rumah ini dipasang garis polisi dan tak bisa diakses. Hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya. Saya memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia membantu agar Kepolisian Republik Indonesia segera mengungkap pelaku pembunuh terhadap istri dan anak kandung saya. Sebelumnya pada 18 Agustus tahun 2021, jasad Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika ditemukan tewas mengenaskan di bagasi mobil di dalam garasi rumahnya di Kampung Ciseti, Kabupaten Subang. Tim Liputan melaporkan.